Karena lu dapat salam tuh dari Ada yang Yesus. salah dengan itu. Dapat salam Kamu tuh. yang memahaminya Ya. salah. Kamu yang memahami salah. Pada waktu Bukan itulah setiap aku orang akan seru berterus terus terang kepada benar. mereka dan berkata, aku Ini tidak pernah Iya, bukan mau mengenal benar. diskusi kamu. kalau saling ngomong. Nyala daripadaku Ah, perbuatan Bang Dalbo, kejahatan. Bang Dalbo, Dapat bisa kasih salam. timer bang? Benar, itu Kasihan benar. mungkin si ente yang Charles ini mau Benar, diskusi benar, dengan benar. benaran ini. Kita yang Kristen mau Benar, benar. balas, mau Atau saya timer aja, menangkap, biarkan kalian Bigi itu. bantah terus. Gitu loh. Bisa saya berikan timer. Silakan. Ya, kasihan nanti si Charles ini mau diskusi dengan ini, bukan seperti si yang satu ini sudah kerasukan Roh Kudus ini. Ini jadi kalian meminta jawaban, tapi kalian yang Muslim itu ngotot mengomong kiri kayak pasar gitu loh. Bukan Jangan bang, ngomong begini kayak bang ya, pasar. bang Begini, Charles. sorry, saya Bang, belum bang selesai begini, ngomong. sorry bang, saya potong Saya sedikit belum supaya kamu selesai paham. ngomong. Saya Kalau gini, Bang, kalian ya. mau ngomong, udah ngomong Saya aja ini terus dialog sampai besok bukan pagi. saja di TikTok Udah. bang, saya dari Zoom, dari WA, saya juga Saya debat. tidak mau tahu Tapi cara yang diskusi Anda- itu, bila kita diskusi, sebelum Oke. kita menyampaikan sesuatu keimanan kita, harus kita tampilkan data dulu. Ini loh, ada ini ayat ini begini di Alkitab, inilah keimanan Kristen begini-begini. Begitu baru betul. Tadi ada Ketika dikasih kamu bilang kesempatan. kamu salah tapi mana ayatnya tidak ada, kamu salah mana ayatnya tapi tidak ada, itu bukan diskusi, itu namanya debat gusir alias pintu Bukan terbuka untuk sekolah masalahnya minggu. Kita berbicara Cuman bukan masalahnya, dengan kamu omongan itu- kita sendiri. kamu itu Kita berbicara menanyakan sesuatu pegang yang harus Alkitab, sesuai dengan bos. yang di otakmu. Pegang Alkitab. Udah, Saya sekarang tidak pakai akan timer. bertanya Ayo, tentang pakai ketuhanan timer. Yesus. Pakai timer. Kalau memang kamu tidak yang kamu tanya itu memaksakan. juga kamu udah tahu. Tapi bukan Pakai kamu timer, bilang udah, dari udah, tadi pakai Yesus timer itu aja memang dah. Tuhan, gitu kan? Makanya saya tuntut. Apa yang kamu tanya? Dengar dulu Udah Al-Hidayah. pakai timer Apa aja, yang pakai kamu timer tanya, aja, itu pakai kamu timer. tidak tahu Pakai timer. kalau itu sudah Ayo, tidak pakai ada di timer. Alkitab. Apa Yoel. yang kamu tanya? Ya, udah, Enggak, udah dia nggak usah selalu nangis. menanyakan Kita pakai timer. sesuatu yang Kita sudah pakai dia tahu. timer ya. Pakai timer. Kita pakai timer ya. Ini yang muslim-muslim ini Al-Hidayah bertanya tapi ini- mereka sendiri yang jawab. Al-Hidayah Ngotot ini begini. menanyakan sesuatu Yang jawab siapa? yang dia sudah tidak tahu, yang dia sudah tahu nggak ada di Alkitab gitu loh. Nah, buat apa kamu tanya? Itu namanya bukan diskusi, Lolo. Oh, tidak ada di Alkitab, begitu. Tidak ada di Alkitab, Kamu Bang. tanya, jadi kamu Nah, tanya, kenapa kamu sesuatu bilang yang harus tidak dia ada Tuhan gitu kalau loh. tidak ada di Yang- Alkitab? Kamu takut pakai yang secara timer. Acuan kamu dari Kamu takut mana? pakai timer. Karena di Alkitab dikatakan Yesus adalah Tuhan sembala aku. Berisik. Itu Udah. kata-katanya. Udah, kita Tapi pakai kalau timer. Kamu teman- takut pakai timer. Berhibur dia, kasihan. Hei, kamu takut pakai timer? Itu. Yoel, Makanya kamu Yoel. tidak bisa. Meong. Makanya kamu tidak bisa mengerti Meong. sesuatu Hei. secara tersirat. Kamu nggak bisa. Yoel. Ya karena apa? Yoel, udah, nggak usah mewek. Nggak usah mewek. SD gitu loh. Hei, Yoel nggak usah mewek. Kita pakai timer biar kalau kamu Yang harus gentle, di- kalau kamu gentle, dari A sampai Z. kalau kamu gentle Betul. dan benar, kalau kamu gentle dan benar, ayo kita pakai timer biar tertib. Ya? Enggak, gini, Oke. Gigi, aku bukan ahli Alkitab satu ya, aku bukan ahli Alkitab. Nah, udah. kamu baru- Ya. Mas Joel Tapi silakan jangan ada silakan kata-kata mereka dari biarkan kalian mereka yang dulu yang bicara. hanya Biarkan manis mereka aja. dulu. Woi, kenapa jadi bicara. pasar? itu kalian Gantian. menjawab. Dan kita, Jangan. sedangkan Pasar ini. kita Pasar, sebagai betul-betul orang Kristen mengenal Tuhan kita secara pribadi bukan dari Ya, yang asumsi-asumsi sering yang Gitu loh. nyerocos itu teman Anda. Biarkan Yo, dulu. nggak pernah. Yang ngerocos aja gue sekarang dari tadi soalnya kalian ngerocos terus makanya gue ngerocos sekarang. Kamu tahu kan rasanya kalau digituin kan? Nah, itu alasan sudah mau kabur. Memang begitu, Ten. Kalau mau kabur itu alasan aja. Gantian bicara. Gantian lah. Gak enak Ya didengar. udah, oke aku mute ya. Bicaralah kalian. Ya udahlah. Ya di mute aja dulu. Sekarang Pak Charles mau bicara apa, Pak Charles? Silakan. Sudah, Pak Charles. sudah. Boleh saya bicara? Boleh Pak, silakan Pak. Jadi kalau kita bicara itu sudah selesai baru dibantah. Jangan satu-satu kayak pasar. Ya silakan bicara Pak. Jadi begini. Langsung Pak. Saya moderatorin. Saya silakan. Yang lain diam. Nah, kenapa kita bilang Yesus itu adalah Tuhan? Dia punya jaminan, ya. Di dalam Injil, dia berbicara, "Aku adalah pintu, aku adalah terang, aku adalah jalan, aku adalah sumber kehidupan, aku adalah pokok anggur." Tidak ada satu manusia yang sanggup berkata seperti itu, ya. Tidak ada satu manusia pun yang berani. Dan dia berkata, "Jika engkau melihat aku, engkau sudah melihat Bapa." Coba saya tanya yang Muslim, berani nggak bilang, kalau kau sudah melihat aku, kau sudah melihat Nabi Muhammad? Berani nggak bilang? Sudah Pak. Jadi di situ. Nah,
setiap nabi dia selalu bilang, aku firman Tuhan, ya, aku berkata, inilah firman Tuhan. Mereka menyampaikan firman, tapi Isa itu bilang, aku berkata kepadamu. Dan lihat, ada satu ayat Yohanes 10, ya. Yohanes 10 di ayat sebentar. 30. Aku dan Bapa adalah satu. Bukan. Kan. Yohanes 10 9. Melihat aku telah melihat Bapa, mungkin. Bukan begitu, bukan itu. Dengar dulu, Pak. Aku Bapa, Yang aku lain, dan Bapa sebentar. dalam diriku. Jangan terlalu banyak suara. Lebih baik sudah nanti aja Pak. Kalau bisa serahkan dulu ke Muslim menjawab. Sambil cari ya. Oke. Anda lagi live jeda itu. Sebentar tungguin aja dulu. Biar dia puas bicara dulu. Tadi poinnya itu Yesus itu Tuhan. Nah, gini Pak, sana. Ya silakan. Yohanes 8 ayat 43. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. 48. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Jadi, di sini Yesus bilang, apa sebabnya kamu tidak bisa menangkap firmanku? Karena iblislah yang menjadi bapamu. Kalau dia bertindak sebagai manusia, hanya nabi, tidak ada seorang manusia pun di dunia ini yang boleh menghakimi satu sama lain. Sudah, silakan dijawab Bapak. Baik, makasih Anda Terima standby kasih. ya. Silakan Mas Al-Hidayah. Bang Andi tidak mau narasi, Andi. Bang Andi. Saya silakan dulu. moderator aja dulu, gampang. Oh, gitu kalau ya? saya. Iya. Ya. Ketika dia mengatakan Yesus itu pintu, dia itu terang, dia itu anggur, jalan, melihat Bapa, melihat aku, Yohanes 14:9, Yohanes 8:43 sampai 44. Ini yang menarik ya, teman-teman. Ketika kamu mengatakan Charles, iblislah yang menjadi bapakmu, kata Yesus. Jangan kamu lupa, Bang, satu hal yang dikatakan oleh Yesus dalam Bible, jangan memanggil siapapun bapak di atas bumi ini. Matius 23 nomor 9. Lalu bila mana kamu bernarasi, ketika dia adalah pintu, dia adalah jalan, dan kamu bilang coba carikan Nabi, Rasulullah mengatakan demikian, saya bahkan kasih balikan sesama kamu. Tidak ada perkataan daripada Rasulullah, dari Musa, Daud, Salomo, Abraham, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Hanya Yesus yang ngomong seperti ini sebagai Tuhan. Ini Tuhan bisa ngomong, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apakah melihat Yesus sama dengan melihat Bapa adalah jantan, laki-laki? Apakah Bapa itu jantan? Sedangkan di Yohanes 5:37 Bapa tidak kelihatan, tidak kedengaran suaranya. Bagaimana mungkin kamu itu melihat Yesus sebagai jantan itu adalah Bapa? Karena apa? Harus dilihat ajarannya. Dia sudah capek memberitahukan kepada Bani Israel, ini loh ajaranku. Ajaranku bukan berasal daripada aku, tetapi Bapa yang berdiam di dalam aku, dialah yang memerintahkan untuk mengatakannya. Jadi bukan berarti melihat Yesus sama dengan melihat Bapa itu adalah laki-laki, bukan. Kemudian, tadi kamu menyinggung di Yohanes 8:44, iblislah menjadi bapakmu. Karena memang kamu menyukai dia, mengikuti ajarannya yang suka berdusta. Begitu itu ayatnya. Di Matius 23 nomor 9 kata Yesus, jangan ada pada kamu siapapun Bapa di atas bumi, karena hanya ada satu Bapa saja di surga. Di Bible kamu bahkan Yesus tidak pernah mengaku Bapa, tetapi Paulus mengaku Bapa di 1 Korintus 4 nomor 15, Bang. Jangan kau lupa. Sungguh pun kamu mempunyai banyak Bapa pendidik, tetapi akulah di dalam Kristus telah menjadi bapakmu, kata Yesus. Kata Paulus. Ya. Jadi menuruti keinginannya sebagai pendusta, Roma 3 nomor 7, apa yang dikatakannya itu adalah dusta daripada Allah, katanya. Bahkan dia menjerat kamu dengan tipu daya, 2 Korintus 12 nomor 16. Bahkan dia berkata-kata bukan firman Tuhan, 2 Korintus 11 nomor 17. Coba. Jadi narasi-narasi kamu ini, bukan kami membantah dengan keimanan Muslim, tapi Bible kamu yang membantahnya gitu loh. Karena apa? Celakalah kepada mereka yang menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka sendiri, mengubah ayat-ayat itu. Lalu mereka mengatakan ini dari Tuhan. Gitu. Silakan Bang Andi. Itu aja dulu ya. Jadi menurut Al-Hidayah, yang membantah ketuhanan Yesus itu adalah yang tertulis di Bible, bukan dari yang lain. Silakan bro.
Saya? Ya, silakan. Anda berdua aja dulu. Oke, Ya. nanti saya jawab lagi ini. Di Yohanes 8, dia berbicara. Jadi kita lihat di Yohanes 1 ayat 1 Bapak ya. 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Ya. Dan di ayat 14 dia bilang, dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ya, diam di antara kita. Kita lihat kejadian pada saat Tuhan menunjukkan diri pada saat dia mau mengutus Nabi Musa. Ya, pada saat dia mau mengutus Nabi Musa untuk menyelamatkan Bani Israel, ya, Tuhan menampakkan diri dalam bentuk roh, berbentuk api yang menyala-nyala. Tuhan bilang, jangan ke sini, sebab tempat yang kau pijak itu suci. Dan Musa tidak sanggup melihat. Jadi karena Tuhan tahu, kalau aku datang dalam bentuk roh, manusia ini tidak ada yang sanggup melihat. Gitu. Benar, banyak di ayat di dalam Injil dibilang dia adalah utusan. Dalam kategori dia sebagai daging, sebagai manusia, dia adalah utusan. Tapi dilihat riwayat dia hidup, riwayat dia lahir. Malaikat Gabriel yang kami bilang dalam Kristen, itu datang menjumpai Maryam. Salam wahai engkau yang diberkati Tuhan, engkau akan mengandung. Di dalam Al-Quran dibilang, Isabnu Maryam wajihan fi dunya wa fil akhir. Di situ. Nah, di Yohanes ditekankan di situ, firman itu telah menjadi manusia, telah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Memang tidak masuk akal. Kok Tuhan mau jadi manusia? Dia kan bisa, kun fayakun, udah manusia hapus semua dosa, bisa. Dia punya kuasa kok. Dia mau jadi apapun dia bisa. Cukup. Pada saat dia menunjukkan diri juga kepada Musa, dia bilang, aku mengutus aku. Yesus berkata, aku yang awal dan yang akhir. Di dalam Islam dia bilang al-awal al-akhir. Di dalam Kristen juga Yesus bilang, segala kuasa telah Allah berikan kepadaku. Dia berkata sebagai daging, sebagai manusia. Segala kuasa telah Allah berikan kepadaku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan Yesus bilang, jika engkau tidak percaya bahwa akulah dia, engkau akan mati dalam dosamu. Tidak ada satu manusia pun yang berani berkata seperti itu. Seperti saya tadi juga berdebat dengan salah satu ustadz, kalau kita pakai nalar kita sebagai manusia, kita tidak bisa jangkau. Saya aja di dalam Injil saya pernah, ini Yesus bilang banyak utusan loh dia berkata. Tapi kok kenapa dia berkata, kadang dia berkata, aku adalah pintu, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Cukup Mas. Jadi di situ memang benar seperti yang Pak Al-Hidayat bilang tadi, ya benar, saya akuin kok di situ di dalam di Bible yang dibilang di Injil itu dibilang di Matius sampai Kisah Para Rasul sampai Korintus itu dikatakan seperti itu. Tapi kita lihat di kitab Wahyu pada saat dia menunjukkan diri kepada Yohanes di Patmos, akulah yang awal dan yang akhir. Lihatlah aku sudah hidup dan hidup untuk selama-lamanya. Aku memegang kunci kerajaan maut. Tidak ada lagi kesedihan, kata Yesus. Jadi kata-katanya, akulah yang awal dan yang akhir. Pada saat dia berbicara dengan orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, aku sudah ada sebelum Abraham ada, sebelum Ibrahim ada. Dan dia juga menuntut Bapa, Bapa permuliakanlah aku di hadapanmu. Siapa manusia yang berani Oke minta Mas, cukup, seperti kebanyakan waktunya aku pakai. Sudah, silakan Bapak. Terima kasih banyak. Sebelum ke Pak Al-Hidayah, Begini enak. Begini Iya, enak iya. diskusi, nggak kayak pasar. Iya bagus lah. Bisa penekanan dikit Mas ya sebelum ke Al-Hidayah ya. Boleh dong moderator biar nggak kemana-mana gitu. Tolong nanti dijelaskan Pak Al-Hidayah, Tuhan siapa yang datang memberkati Maria.
Itu nanti difokuskan di sana. Tuhan siapa yang datang kepada Musa? Silakan Pak Al Hidayah, monggo. Iya, tadi dia mengutip tadi itu di Keluaran 3, bukan di Kejadian itu, Bang Charles ya. Itu yang Ya, Keluaran, pertama datang kepada Musa itu bukan di kitab Kejadian, itu cerita tentang penciptaan kalau kitab Kejadian. Iya, di Itu ada di Keluaran Pak. 3, Keluaran 19 dan Keluaran 21. Maksud Ya, saya itu itu tentang kejadian Gunung Musa gitu, bukan di kitab Kejadian. Jadi kalau yang datang kepada Musa itu, Bang, itu bukan Yesus. Oke, kemudian kamu kan itu belum menjadi manusia. Tapi jangan lupa di Yesaya 7:22 itu sudah ada Tuhan di situ meminjam pisau cukur, Bang, dan membutak kepala mencukur bulu paha. Apakah itu boleh dicucukkan kepada Yesus? Padahal katanya belum jadi manusia, tapi di perjanjian lama sudah ada manusia. Bahkan Tuhan terdengar berfirman dalam hatinya lagi. Dilihat Kejadian 3 nomor 18 itu. Jadi Bible itu ketika dikatakan oleh Al-Quran, ditulis oleh tangan-tangan manusia, diubah-ubah, lalu mereka mengatakan ini dari Tuhan. Alhamdulillah. Maka kita boleh lihat di Bible itu bahkan Tuhan berfirman dalam hati, Tuhan bersuit memanggil lalat, Tuhan ditinju, Tuhan dipukul, Tuhan menyiwa pisau cukur. Tapi ayat yang lain mengatakan tidak kelihatan, tidak kedengaran suaranya. Maka celakalah orang-orang ini yang menulis bilang ini dari Tuhan, padahal ayatnya bertabrakan. Ya, jadi Yohanes 1 nomor 1 itu Yohanes itu tidak salah. Walaupun itu menurut sejarawan itu dari Philo Alexandria mengatakan itu pengulangan tentang Hologos yang daripada Allah, bukan berasal dari bukan bersama-sama dengan Allah, tetapi berasal dari Allah. Maka saya coba benarkan supaya kamu paham ya. Kejadian 1:26 selanjutnya berfirmanlah Allah, baiklah kita menciptakan manusia, Bang, bukan hewan. Jadi memang Tuhan itu berfirman menciptakan manusia menurut gambar dan rupa dia. Itu menurut Bible, bukan saya. Perkataan Yesus Matius 4 nomor 4, manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bukan manusia berfirmanlah Allah menciptakan kucing, bukan. Tidak juga dikatakan oleh Yesus manusia kucing hidup dari roti, bukan begitu. Memang manusia, Bang, diciptakan dari firman itu. Jadi si Yohanes ini yang jelas-jelas juga tiada nama Yesus di situ. Maka kalau saya ambil, ini hanya mengutip kitab Kejadian dan apa yang dinarasikan oleh Yesus. Bukan artinya Yesus itu menjadi daging. Ya, karena ini sekali lagi dibantah oleh Bible, bukan saya. Yang malaikat, yang kamu bilang yang datang kepada Maria, yang kamu kutip tadi di Al-Quran, itu kalau dalam Islam, siapapun dia hanyalah Rohul Kudus, Al-Amin, Rohul Al-Amin, malaikat Jibril. Bukan Tuhan, Bang. Bahkan menurut Bible ketika kamu baca Lukas 2 nomor 9 itu memang malaikat. Kami juga percaya itu malaikat. Tetapi apakah cocok malaikat mengabarkan kelahiran Tuhan? Tidak boleh, Bang, karena malaikat saja itu diciptakan oleh Tuhan. Bagaimana mungkin dia mengasih tahu ini Tuhan baru lahir? Lukas 2 nomor 11, lahir di kota Daud. Itu dibantah lagi dengan Lukas 2 nomor 22. Tuhan diserahkan kepada Tuhan. Jadi narasi-narasi itu, Bang, tidak apa-apa, itu keimanan kamu. Kita di sini bukan saling bantah-membantah. Sebab itulah saya bilang bernarasi dengan data itu kan bagus, enak. Ya, kalau tidak percaya bahwa akulah dia, ini juga kamu bilang tadi ya. Kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kau akan mati dalam dosamu, kan? Apakah Yesus bilang dia adalah Tuhan? Tidak. Siapa dia? Mesias. Di Matius 5 itu kan, Matius 6 juga 19 ditanya oleh Simon Petrus, engkau siapakah engkau? Bahagian dari anak Allah kah? Yohanes Pembaptis kah? Kau nabi kah? Maka dia mengatakan, engkaulah Mesias anak Allah. Terus Yesus bilang gini, berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Bukan Tuhan, Bang, Mesias. Namun yang sayangnya di sini orang Bani Israel masih menunggu Mesias, bukan menunggu Tuhan. Sehingga di Bible kamu satu ayat pun tidak ada boleh dinarasikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Tetapi kalau Nabi, ya sependapat kita. Berarti narasi saya, narasi Yesus dan narasi Bible itu orang-orang di Bible itu sama, mengatakan dia Nabi. Tetapi ketika ada narasi dari Paulus, sebab jika kau mengaku dengan mulutmu bahwa dia adalah Tuhan, hancurlah ajaran Yesus. Dan itu yang Anda sedang lakukan. Sebab kamu yang mengaku dia adalah Tuhan, bukan Yesus yang mengatakan sendiri bahwa dia adalah Tuhan. Yohanes 13 nomor 16.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya atau seorang yang diutus, uli yang mengutusnya, kata Yesus. Yohanes 4:44, sebab Yesus sendiri yang bersaksi bahwa dia adalah nabi dari Nazaret. Matius 21:11, Yohanes 7:40, Matius 13:57, dia nabi bukan Tuhan. Ketika kita dudukkan dia sebagai Tuhan, maka bukan kamu diskusi sama orang Islam, Bang. Sesama Kristen saja masih rebutan tentang Yesus ini. Di kumal-kumal sekarang ini heboh tentang rebutan tentang Yesus Tuhan ini. Padahal kami cuma mengasih tahu. Kalau kami tidak ada kepentingannya, cuma kasih tahu sama kamu. Intinya jangan disinggung ajaran kami gitu. Supaya kamu paham. Mungkin aja dulu, Bang. Cukup ya. Ya. Silakan Pak. Kalau bisa satu topik ya, yang melebar kemana-mana dulu. Silakan. Silakan Pak Pendeta Charles. Silakan Bang. Kenapa yang satu turun ya, giliran lancar begini dia turun? Makanya. Atau boleh saya sedikit tambahin ya Pak ya? Ntar dulu Pak Gigi. Oke. Nggak enak kalau harus satu lawan satu, ntar dikira apa? Satu lawan satu aja ya. Ya. Biar terkendali lah. Nah giliran Pak Charles dikasih waktu banyak, kelamaan Pak mikirnya Pak Charles. Pak Charles. Gini aja deh, sebelum aku turun, aku juga mau turun deh, kalau biar kondusif juga. Jadi gini ya Pak Yohanes ya, Pak Yohanes tadi kebanyakan Oten ini selalu menjadikan landasan definisi ketuhanan itu dalam Yohanes 8 pasal 58 itu kan dikatakan sebelum Abraham jadi aku telah ada gitu ya. Tapi begini ya Pak ya, seandainya Yesus bermaksud mengklaim bahwa ia telah hidup sebelum Abraham gitu ya, apakah itu merupakan alasan yang cukup kuat untuk menyatakan bahwa ia adalah Tuhan? Orangnya sudah nggak ada, jangan bertanya. Iya enggak, ini ke Pak Charles. Ya. Aku nambahin dikit aja. Ya. Orang Kristen mungkin itu nggak ngira bahwa Nabi Yeremia juga telah mengalami kehidupan sebelum manusia, Pak. Itu ada di Yeremia 1 pasal 5. Ya. Seharusnya ya Bapak sendiri menafsirkan pernyataan dalam Yeremia tersebut ya dengan cara yang sama. Ketika menafsirkan Bapak Yohanes 8 pasal 58 secara harfiah. Tapi kenapa gitu? Bapak tidak menerapkan pemahaman yang sama juga bahwa Yeremia juga telah mengalami kehidupan sebelum manusia. Itu ada di Yeremia 1 pasal 5. Itu ya Pak ya. Sekian. Terima kasih. Saya izin turun biar kondusif, satu lawan satu aja. Gak apa-apa. Saya pamit ya host. Gak apa-apa. Nanti kamu sambung aja, nggak apa-apa. Nanti ini kok, nanti dia tanggapi, nanti kamu tanggapi. Biar saya nyimak lagi. It's okay, nggak apa-apa. Coba itu aja tadi, mungkin dia jauh dari perangkat itu. Oke ya. Pak Charles, bagaimana Pak? Masih ada waktu berbicara? Sudah cari dalil mungkin ya. Tadi yang paling sedih yang saya dengar itu ada Tuhan memerintahkan Gabriel menemui Bunda Maria gitu ya. Tuhan memberkati Maria gitu loh. Sebenarnya diperkuat di sana aja gitu loh. Untuk memutus kepanjangan bicara bahwa Tuhan siapa yang memberkati Maria. Sebenarnya langsung skakmat di situ aja. Kalau dia menyebut Tuhan lain, berarti Yesus bukan Tuhan. Kalau dia mengatakan ya Yesuslah yang memberkati Maria, ya is okay. Berarti waktu itu Yesus sudah menjadi Tuhan. Berarti anak memberkati ibunya. Sebenarnya diperkuat aja di sana sih, sebenarnya nggak perlu terlalu melebar gitu ya dalam membuktikan apakah benar Yesus itu Tuhan atau tidak. Iya, tapi terlalu banyak yang dia utarakan Bang Adi. Makanya saya jawab sepotong-sepotong, jawab langsung. Di kan kok ada suara siapa ini? Oh dia yang bicara itu. Itu dia. Direspon aja satu, nggak usah ditanggapi semuanya. Gitu Pak Lida ya, direspon satu aja, dipegang satu, dikejar aja satu gitu topik. Dikejar tapi satu Bang Adi, data kalau aja. tidak salah itu malaikat, Bang, bukan Tuhan di Bible Ya, itu. iya nggak apa-apa. Memang malaikat, mana ada Tuhan.
Tuhan itu nggak Aduh, pernah udah turun begaduh itu. langsung. Udah Jadi begaduh. jadi Tuhan itu nggak pernah turun langsung menemui manusia. Dia memerintahkan Gabriel, gitu ya. Tuhan tidak pernah turun langsung menemui Musa kayak begitu. Berbentuk roh, mana bisa orang melihat roh? Nggak bisa berbentuk. Ya, Tuhan itu sebelum dunia ada sudah ada sang pencipta. Gitu ya. Siapa sembahan Yudaisme kira-kira gitu ya? Ya, sembahan Yudaisme itu bukan Yesus, bukan calon Yesus. Sembahan Nabi Musa bukan Yesus, bukan calon Yesus, gitu ya. Sebenarnya teman Kristen ini kalau menuangkan Yesus artinya apa? Ya dia menciptakan Tuhan baru. Berbeda Tuhan dengan para nabi itu gitu. Pak Charles malah menjawab. Silakan Pak Charles. Saya bicara begini karena Anda nggak menjawab gitu. Tapi mic-nya kebuka loh Pak Ali Daya ya. Dekat kok, dekat perangkat ya. Saya curiga kalau dia tertidur. Mungkin dia lagi digebukin sama bini. Tertidur Sepertinya kan. ada yang marah-marah. Begaduh itu, terdengar. Tadi yang satu itu kayak rese juga bicara terus. Giliran crowded dia bicara, giliran linear begini dia Itu kabur. makanya tadi aku minta timer. Udah ada bahasa-bahasa kasar kan nggak enak. Telat aku masuknya. Tadi udah ada bahasa-bahasa tolol lah, bahasa apa. Jadi kan Begini. Ya silakan Pak Charles. Makanya yang satunya tadi kena benet. Ya, silakan. Guys, ya Pak, giliran Pak Charles lagi Pak. Itu yang menemui, yang memberkati Bunda Maria Tuhan siapa Pak Charles? Itu aja dulu. Silakan Pak Charles. Belum ada dia Bang Andi, itu Bang Dalbu itu host Oh, yang ngomong. oh kira. Bukan. Sorry saya nggak Ini lihat. Saya Saya lagi. ikut ini begaduh Dia ini. lagi Begaduh dia kayak lagi digebukin. Kok bisa begitu ya? Giliran linear pada diam, giliran rame pada ngomong gitu. Waduh. Kalau begitu kita aja begini ya. Saya baru saja mereaksi satu videonya Esra Soru gitu ya. Yes, Tuhannya Kristen itu di usia 13 sampai 29 sekolah. Dia mulai dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Dia itu kuliah selama 10 tahun. Di umur 20 sampai 30 tahun dia sekolah. Menurut Esra Soru ya. Jadi Yesus itu sarjana teologi. oh, Gitu ya. Diperkuat lagi oleh Bambang Nursena bahwa Yesus itu sarjana teologi. Kedua, menurut Esra Soru di umur 13 sampai 29 itu dia di Nazaret sekolah, membantu ibunya karena bapaknya mati muda, dan membantu adik-adiknya. Dia punya saudara 4. oh. Yesus itu. IPK-nya berapa, Bang Handi? Saya itu nggak tahu, saya nggak ketemu dosennya Bang. Oh, iya, saya pikir. Ya itu tadi kami reaksi gitu. Esra Soru lo berani sekali, diperkuat Bambang Nursena gitu. Jadi kalau memang Yesus itu Tuhan, ya silakan saja. Kami sih sebenarnya itu nggak mau maksa. Cuman ya kami hanya membaca juga di Bible seperti Pak Ali Daya, bahwa di Bible juga Yesus itu tidak pernah mengklaim dirinya Tuhan. Justru dia memperkuat dirinya utusan, diutus kepada domba yang hilang di Israel kan gitu. Jelas toh. Sebenarnya kalau mau jujur itu nggak perlu ditambah-tambahin, nggak ada perdebatan. Ya, Yeshua Mesias itu adalah utusan Tuhan, sebagaimana pernyataan Yesus sendiri. Yang menjadikan atau yang sangat signifikan bahwa Yesus itu Tuhan, ya mohon maaf, kisah para rasul ya sangat jelas di sana ya. Dengan matinya dia di tiang salib aja, jadi seluruh kaum Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan. Allah membuat dia menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi Yesus itu menurut kisah para rasul bukan Tuhan dari sananya. Nanti setelah mati menjadi Tuhan. Jelas itu datanya ya. Cuma Pak Charles nggak mau bicara sih. Gimana dah Pak Ali Hidayah ini? Lawan sudah menyerah tanpa syarat nih. nggak tahu. Dia lagi berantem. Giliran damai begini gitu. Saya juga sebenarnya rindu diskusi kayak gini gitu, ada spasi begitu. Kalau crowded juga nggak enak, nanti saling hujat atau nggak enak didengar juga.
Betul banget. Ada teman Kristen dibawa naik dong. Ya, ya, teman Kristen dibawa, Taipin baru naik ya. Sejambak. Cuman apa ya? Takutnya Pendeta Charles ini pingsan. Tapi ada suara-suara di belakang loh. Iya. Pak Charles. Digebukin. Pak Charles. Pada bagus loh. Dia pemahaman ayatnya bagus juga. Ya bagus ngambilnya yang ayat yang ambigu memaksakan Yesus Tuhan. Ambigu. Ya maksudnya nggak serampangan banget gitu. Dia bilang tadi begini, tidak ada satupun nabi berkata kalau kau melihat aku, kau melihat dia, kau melihat aku. Berarti Yesus nabi dong. Nabi lah. Gimana sih pernyataannya sendiri? Berarti kalau mau dikatakan gitu, kalau kau melihat aku, Bapak lihatlah aku. Berarti Bapak laki-laki dong kayak Yesus. Gondrong, ganteng gitu. Karena ya bisa dilihat fisiknya. Iya, kasihan dong ya yang manusia yang terlahir buta gitu nggak bisa ngelihat Tuhannya, itu gimana Bang Andi? Ya artinya berarti Tuhan nggak adil dong. Artinya di sana itu bahwa kalau kamu ingin mengetahui siapa Bapak, ya lihatlah aku, utusannya yang menyampaikan apa yang disampaikan oleh Bapa kepadaku. Kalau kamu ingin mengetahui siapa Sang Pencipta itu, ikutilah apa yang kusampaikan. Karena yang aku sampaikan ini firman berasal dari yang mengutus aku. Bukan melihat benar dengan mata. Bukankah di dalam Bible juga suaranya pun, rupanya pun tidak bisa kau lihat dan tidak bisa kau dengar suaranya, rupanya nggak bisa dilihat gitu. Yesus yang ngomong loh. Anak-anak yang mengatakan di pangkuan Bapa kan begitu. Ya sebenarnya ini kalau mau kita saklar dikit supaya berfungsi akal sehat ini ya teman-teman ya, akan enak diskusinya. Coba kalau kita diskusi sama Unitarian, enak karena saklarnya udah kita pindahin ke area normal. Itu loh, dalam konsep ketuhanan. Tapi dalam konsep masalah yang lain masih ada perbedaan gitu ya. Nah ini yang menjadi problem yang sulit untuk dikendalikan nih teman-teman kita nih yang menganut Trinitas. Karena ya doktrin ini memang sudah melekat dari sekolah minggu sampai dewasa. Ibarat kata itu mobil udah bekarat gitu loh, harus dibongkar total. Nah caranya itu adalah ya kita jangan kasari dia sepanjang dia sopan. Edukasi aja ya, semoga mendapat hidayah. Tujuan kita ini kan ingin menyelamatkan orang supaya nggak ke tempat yang gelap. Tugas seorang muslim itu, semua umat muslim itu, tugas kita itu berdakwah, menyampaikan 1-2 ayat, menyampaikan kebenaran. Tugas kita itu amar ma'ruf nahi munkar. Nggak boleh kita berdiam diri kalau punya ilmu. Dan bagi yang kurang-kurang ilmu ya cukup mensupport gitu loh. Jangan typing yang aneh-aneh. Jangan sampai kita ingin berdakwah tapi kita dapat dosa. Itu kira-kira ya teman-teman. Nah, gimana ini? Bubar ya? Betul. Gimana? Saya lagi cari hotel. Iya. Al-Hidayah ini ngebela-belain loh dari Malaysia. Al-Hidayah itu menjadi mualaf itu bukan membaca Al-Quran, tapi dia membaca Bible-nya sendiri dengan jujur. Itu loh. Jadi jangan coba-coba melawan Al-Hidayah masalah Bible, karena dia itu gitu. Masuk Bible di kepala dia itu. Bible berjalan dia. Dia bagaimana Pak Al-Hidayah? Tidur juga dia tuh. Pan Hidayah. Iya. Pendeta Chris. Oh.
Digebu Udah di-mute ya? kali. Saya Tahu, mute Pak karena Charles. anaknya teriak-teriak. Tahu Pak Charles kenapa dia itu ya? Di sana Pak ya? Aduh, parah. Mungkin terlalu berat. Enggak kok. Iya. Enteng apa karena aduh, jangan sampai lu ditanya siapa Tuhan yang memberkati Maria. Waduh, pusing lo jawabnya itu. Kalau kita tanya siapa Tuhan yang memberkati Maria? Yahweh. Berarti Yesus bukan Tuhan. Wah, bingung dia. Yesus. Berarti Yesus udah jadi Tuhan dong. Jangan dulu. Sebelum gimana ini ceritanya? Berarti itu anak Bunda Maria itu ya? Waduh, diputar-putar di situ. Iya. Mestinya itu teman-teman sadar ya bahwa itu anak orang loh. Anak orang loh itu Yesus. Dan dia itu manusia seutuhnya gitu. Kenapa mesti ada unsur ketuhanan dalam diri Yesus? Alasannya adalah karena Yesus itu lahir di muka bumi, Bunda Maria itu mengandung, tidak disentuh laki-laki. Di situ dia mengandung dari Roh Kudus. Di situ. Betul. Intinya di sana. Ya bagaimana dengan memang dibuat juga Bang Andi ya. Mungkin dengan tujuan-tujuan tertentu gitulah. Mungkin ada tujuan-tujuan mereka tertentu untuk menjadikan dia Tuhan. Karena narasi di Kisah Para Rasul sama Filipi 2:11 itu kan jelas itu. dia? Yang Bang Andi bilang tadi. Betul. Bertujuan sesuatu itu. Kenapa giliran gue naik pada sepi ya? Tadi rame banget gue. Aduh, kenapa sih? Gue kayak mengandung virus deh. Padahal gue nggak mau ngomong loh, cuma moderatorin doang. Sakral, hukum Taurat. Gue cuma pengen moderatorin doang supaya kondusif gitu ya. Oh, iya. Justru yang satu itu udah kondusif kabur dia. Cabut. Saya cari dulu. Soalnya banyak permintaan, serta muslim semua. Apa naikin lagi aja satu-satu nggak apa-apa. Yang ada ya permintaan naikin aja bang. Ya, oke. Apa tuh host? Tolonglah up. Itu ada yang minta tolong naik itu. Yang tulisan itu. Cek kalah. Yang Itu, tulisan apa ini? Ya nggak jelas apa itu tulisan apa. Minta tolong naik katanya. Sudah senetkan paling mute. Ini meledak. Dari dibantu main. Hai Andi, Ya. jangan kabur ya Andi. Saya di sini kok kabur gimana sih? Ini orang habis Selamat makan malam meledak. habis makan terasi apa ya? Orang saya di sini. Jangan kabur. Jadi Udah, kembali tadi di room sebelah kasihan gurumu si Juma nangis-nangis. berapa ember? Sebentar biarin. Berapa ember air matanya, Bang? Ya paling tidak 2 liter lah. Lebih banyak kan mana darahnya Yesus keluar di salib? Ya lebih banyak rasa urat nadi yang diputus-putus itulah dia. Enggak, maksud saya itu kan Yesus itu kan darahnya itu digebuk kan lambungnya tuh. Puak! Nah, darahnya keluar banyak Iya, banget. sama kayak sakitnya itu. Kira-kira Yesus itu di nadiku diputus-putus kira-kira seperti waktu ditombak diputus-putus gitu loh. itu berapa ember keluar darahnya ya? Bukan ya seperti yang tertulis di Al-Haqq 43. Berapa ember keluar darahnya? Saya tanya kamu. Kalau nggak jawab Iya, saya turunin. Saya bisa memang kau harus turunin saya. Ya, turunin. Saya tahu itu. Paldo Kau turunin memang sampah. kan paling takut sama saya, mana berani kau keluar Paldo kandang. turunin sampah. Banci. penyembah manusia. Alah, kasihan kamu Diturunin, penyembah manusia. diturunin. Kasihan kamu penyembah manusia. Loh, dia yang menyembah anak Bunda Maria, kita yang dituduh. Dia sudah dihajar di Komal Uniripah.
Nggak ada gunanya itu bang. Kalau yang Dihajar sama Bang Suma ada ban neplos. ya kalau orang kayak gitu bang jangan dinaikin, nggak ada gunanya. Dia yang menyembah anaknya Maria, kita yang dituduh menyembah manusia. Bayangkan ya, bayangkan orang yang kayak gitu, dengkulnya sudah nggak berwaras. Saya tadi pancing gitu ya, berapa ember air matanya Bang Juma dibanding dengan darahnya Yesus disalib. Kena kan dia kalau gitu? Kena dia. Betul. Kenapa? Terbukti bahwa menurut keyakinan mereka itu Yesus mengeluarkan darah. Kenapa? Karena memang ditusuk itu lambungnya. Bahkan ayatnya itu langsung Bang Andi, Yohanes 19:34. Nah itu. Nah, si meledak ini tadi menuduh ya umat Muslim, ini. menuduh umat Naik Muslim, ke Paul. menuduh umat Muslim menyembah manusia. Justru siapa yang menuhankan anak orang? Kristen. Nah inilah ketidakwarasan dipakai. Dari yang lain kali Pak Dalbo, orang kayak gitu lebih baik buanglah sampah pada tempatnya. Gak ada gunanya. Iya. Nanti saya buat di gorong-gorong. Sebenarnya saya mau salib. Terlalu cepat diturunkan. Ada membuat kita jadi buang-buang sia-sia waktunya. Islam boleh gabung lagi bang kan? Boleh. Ini Pak Eka Ginting Boleh. Muslim ya? Muslim bang. Oh Muslim. Dari Medan. Dari Medan bang. Marga Ginting ya? Iya bang. Oh, Marga Ginting ada Muslim juga ya? Banyak bang, banyak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini jangan-jangan anaknya Ginting lagi. Pak Ya. Ginting, Bang Handi. Ada tuh Pak Ginting. Ginting enggak. Jadi Ginting enggak asumsi. iya, saya juga baru tahu kalau Ginting itu Ginting asumsi. Muslim. Karena di Tanah Karo kan marga Ginting itu asalnya dari Tanah Karo. Sekarang di Tanah Karo itu Islam udah lumayan banyak bang. Udah banyak yang mualaf. Anda mualaf apa Islam dari lahir? Islam dari lahir bang. Alhamdulillah. Dulu kakek masuk Islam. Oh kakek dulu ya. Iya. Nggak ada yang lain lagi nih bang. Mau apa? Mau dialog. Itu Pak Charles diam aja, kita tungguin dia gitu loh. Karena apa nanti terjadi apa-apa anak orang gara-gara kita dia apa-apa gitu loh. Padahal Bu yang tanggung jawab ya. Ini akun baru ini Bang Handi. Yang kemarin kok bisa ya diblokir secara permanen? Oh ya? Saya Iya, yang kemarin. saya ini yang saya pakai ini akunnya ada 5. HP saya kan ada 3. Setiap HP itu akunnya 55 semua. Iya. Jadi mati 1 tumbuh 1000. Mantap. Terus koinnya banyak banget. Kalau ini baru tadi sore aku bikin nih. Baru ini. Punya saya juga baru. Nggak tahu. Saya nggak pernah perhatiin. Iya, pantesan 15. Baru tadi sore. Sabar, saya mau jambak dulu teh. Sepertinya ini tidak Enggak yang sopan. menyerah dia. Kalau nggak bisa diskusi ya nggak usah lah bikin nyebelin gitu. Ya silakan saya naikkan satu-satu ya. Oke. Banyak sekali permintaan. Moichiro Tokito. Oh, Jepang ini. Moichiro. Silakan Bang Handi. Bahasa Jepang. Kok turun? Ginting suara lu kayak nggak ini nggak linear. Gimana bang? Suaranya nggak terlalu linear. Kurang. Nggak jelas gitu. Iya kurang kencang.
Aduh, gue lagi perlu ini ya. Ngantuk Jam berapa sih? Sabar, sabar. Sabar. Langsung dah ya. Oke. Oh itu sih. Bang Charles, apa di apa? Nggak bunyi trompetnya. Pingsan dia kayaknya. baru ekstranya sama Elida ya udah begitu payah. Baru ekstra belum apa-apa. Mana sih? Bawa, aduh, satu-satu ya. Aku silent dulu sebentar ya. Mau kemana Bang Andi? Itu akun-akun besarnya Bang, kena banned kah? Kena tanggal 11 baru bisa pakai. Waduh. Besok lah bisa pakai. Ah iya. Saya sudah follow itu. Banyak ya kalau yang di bawah itu kalau dia keluar gitu ya, dia ngelaporin di bawah, dia report gitu. Kalah debat langsung melaporin deh Bang ya. Tapi dia menuduh kita Muslim kalau debat melapor. Justru dia sering melapor. Gue seumur umur ngapain laporin? Gak pernah gue urusin akun orang. Coba ini siapa ini? Gantian ya, brother. Nah, sudah apa ini? Assalamualaikum, Caris. Sekian dulu ya teman-teman, ini hotelnya nggak ada, saya mau pindah room dulu ya. Jangan kemana-mana, tunggu sebentar. Cak begitu. Udah cak begitu. Jangan kita salahkan agamanya, itu oknum. Setiap agama pasti mengajarkan suatu hal kebenaran. Karena kalau ada agama yang mengajarkan kejahatan, itu tidak ada pengikutnya. Karena agama ini pasti memiliki pengikut. Gitu ya Mas. Iya. Iya dong. Jadi kakak harus happy, kakak harus bisa berpikir positif, kakak harus bisa menguasai diri sendiri, kakak harus tunjukkan kakak mau kemana, jangan berlarut-larut dengan kesedihan. Itu aja sih. Nah, ingat, jangan salahkan agama, tapi salahkanlah oknumnya. Oke? Bisa. Kalau Anda percaya dengan Yesus sebagai Tuhan, pasti ataupun Anda sudah membaca Bible Anda, dan pasti Anda kuat iman Anda, pasti Anda tidak akan pindah agama, walaupun hanya sebatas karena penyebabnya adalah selangkangan, itu tidak akan mungkin Anda melakukannya. Tapi karena Anda kurang iman sehingga Anda mau keluar dari agama Anda. Jadi intinya kita keluar dari agama itu bukan karena apa ya, memang karena didasari kita tidak memiliki ilmu agama yang kita anut. Kita nggak punya ilmu di situ, sehingga Assalamualaikum Bang Andi.
Ini lagi nya si alah lari oten. Ini si Saragi nih ngomongnya kayak gini pula di di mana-mana gue masuk komal pasti sepi. Giliran tadi rame. Tadi di room siapa ya Dalbo rame. Gue naik sepi satu-satu kabur. Ini baru gue naik kabur satu. Nah Bang Handi ini lah. Itu kan ini katanya itu kan malam ini, besok beda lagi ceritamu Ibu Os. Saragi, aku ceritaku gak pernah berbeda ya. Dasar lu oten. Ya udah lanjut. Jadi Kak Manulang ini belajarlah untuk berpikir positif, belajarlah untuk tidak menyalahkan agama tapi salahkanlah oknum. Dan saya berharap Kak Manulang ini harus ini aja tenangkan jiwa lah, tenangkan jiwa dan pikiran gitu loh. Iya Bu. Ya. Makasih ya Mbak. Iya Kak Manulang ya. Mau tetap Kristen silakan, mau kembali ke Islam silakan, tapi jangan salahkan agama, tapi salahkanlah oknumnya Kak ya. Oke, kasih ya Mbak. Emang keluarga Damanik ini masih gimana, masih Kristen? Memang dia Kristen. Bang. Oh iya. Oh tadinya jadi Muslim apa murtadin? Iya. Dia memang agamanya kayak aku lah Bang, cuman bedanya dia kembali Kristen, kalau aku tetap Islam. Ya lo gua nanya dia, kenapa lu yang jawab? Lu kok emosi sih Bang Hadi sama aku? Lama-lama Bang Hadi kayak Erik sikit-sikit marah sama aku. Andi, jangan marah-marah. Dia kagak. Gue itu nggak pernah marah kalau tidur. Ya kalau tidur. Biasanya sih kalau perempuan memang itu kayak emak-emak semua nih, yang kiri belok kanan. Apa hubungannya? Enggak lah, itulah. Sekarang ibu di mana Bu? Ibu siapa sih nama? Ibu Manulang ya? Ibu Damanik. Sumatera Utara. Sumatera Utara itu berada di utara ya? Bukan, di mana? Kak Manulang di mana Kak? Sumatera Utara. Iya di mananya? Iya Sumatera Utara. Medan di mananya? Kisaran. Mana? Kisaran. Oh itu bukan Medan, Kisaran ya Sumatera Utara, tapi bukan Medan. Iya. Asahan. Sumatera Utara itu berada di utara. Iyalah Bang Handi. Kalau laku Bang. Manulang laki apa perempuan sih? Perempuan, suaranya. Oh perempuan. Bencong. Jangan ulangi satu lagi. Jangan ulangi sekali lagi, nanti kakak kena peringatan. Kak Bang Handi ini pula. Iya. Ya Ibu Manulang, Ibu. Mbak Manulang, Mbak. Ibu beneran. Oh Ibu ya. Apa itu Seragi? Namboru ya, Namboru aja. Dong, aku itu mu. Kalau diartikan aku diikuti marga Seragi, aku bor Seragi. Oh ya, Namboru lah. Dong lah. Mertua aku kau Namboru, kayak mana piye? Oh iya. Iya itu. Kenapa masih jadi Kristen? Kenapa nggak mau berhenti jadi Kristen? Kenapa? Gini Bang, dulu kan saya udah berjanji. Kalau kan sama dia kan, kalau kau memang saya masuk Islam, kau ajarin aku dengan agamamu. Rupanya udah janji aku sama dia, udah 3 bulan aku kan masuk agama Islam, belajar semua, suruh puasa, suruh kayak gini gitu kan. Udah mau nikah, lupa dia sama awak, nggak diajarin lah. Aku ajar sholat 5 waktu, tak mau, ya udah. Ya tapi nggak boleh menyalahkan orang lain kalau memang benar-benar ini mau belajar. Karena guru itu bukan dari satu orang saja, guru itu pasti di mana aja ada, gitu. Ini kan ku tengok di aku rapi kepala rumah tangga lah, apanya itu imamnya katanya kan. Nah, jadi ku ingati, ku bilang, Bang ajarin dong saya. Keluar. Udah kan? Diulanginya kata-kata itu tadi kan? Udahlah. Jangan ngomong itu, langsung gak ada ampun nama itu. Oh langsung. Langsung. Ya? Makanya Bang Jadi semalam ngomong itu langsung suruh stop. Kena dia. Transgender ngomongnya. Oh. Jangan ngomong gitu. Langsung gak ada ini peringatan. Langsung struktur. Oke, selamat malam Bang Kito. Iya, Assalamualaikum Itoku.
Waalaikumsalam. Bodoh Nadiro Haki. Tapi aku enggak loh. Assalamualaikum Bang Andi Celebes. Waalaikumsalam. Kodido dari Aki. Iya. Aku tuh bisa bahasa Medan kalau lagi Ya. tidur. Kalau lagi tidur ya. Sama. Saya kalau lagi makan itu bisa bahasa Medan juga Bang Andi. Waduh, mantap dong. Ya. Gimana nih Bang? Ada yang tidak mau disampaikan? Kayaknya ini kangen lihat Oten naik ke atas nih Bang Andi, tapi nggak ada yang berani kayaknya. Apa udah pada mualaf nih? Tadi ada giliran Bang Handi naik kabur dia. Bang Handi inilah. Nggak tahu tuh giliran gue naik di Bang Handi menyeramkan Ini Bang sih. Andi bikin Oten pada mati kutu semua sama pertanyaannya. Tempatnya Bang Dalbo pas gue naik satu persatu pingsan. Ini gara-gara Bang Erik ini. Gara-gara Bang Erik. Orang ada Bang Handi. Tadi aja ada Bang Erik yang masih lama. Gara-gara BK 3121 CK. Enggak. Ya udah kalau begitu pinggirin dulu saya di bawah. Ya udah Bang Handi sih terlalu di ini Otennya. Ya gua langsung apa? di ultimat. Terlalu menakutkan Oten. Itu di tempat itu nih Rifa ada ruang kosong tuh ada Bang Jumat sana. Ya gua kesana dulu Iya, ya. ada Bang Juma, Bang Nekos, sama Kores. Lengkap Iya, sana. iya. Ya cuma Kalau ngobrol Bang Andi biasa. masuk udah tambah takut lagi Oten naik. Ya gua dibawa dulu aja kalau gitu ya. Sama aja di bawah tiba-tiba ada Oten, Babang langsung naik, udah pergi juga lagi Otennya. Iya, gua kemana-mana. Bang Andi, dulu, saya mau tanya itu Asidik tuh Bang Andi apa bukan itu? Kok sama banget karakter suaranya itu? Karakter suaranya, pertanyaannya sama semua itu. Karena dia copy paste dari saya itu, nggak apa-apa lah. Oh, saya kirain dua dalam satu kepribadian. Enggak, itu ada tuh teman kita naik Netiel tuh. Coba digaplok. Salami. Selamat malam Bang Netiel. Selamat malam Bang. Ya. Iya Bang. Iya Bang. Apa katanya tadi anjing katanya? Iya, habis maki dia kabur. Ada dia yang ngomong gitu tadi. Iya. Iya. Gitu Karena ya. Kata dia. Makanannya disebut. Makanan hari-harinya dia sebut. Artinya kalau ada orang kayak begitu dia menginformasikan bahwa teman-teman aku mau nanya deh solusi sama kalian. Mau nanya aja sih. Tapi enggak lah kalian nanti terlalu ini. Taruh dulu. Jadi kalau ada orang ngomong kayak gitu, sepertinya dia tadi baru-baru makan itu. Dia menginformasikan bahwa saya baru makan itu, gitu. Oh gitu. Halo, selamat malam Budi Syarianto. Selamat malam Bu. Bang, jangan gitu Bang Andi. Selamat malam Bang Budi. Bang Budi. Malam. Ya Bu. Aduh, udah gak ada Oten malah ini. Wanita atau perempuan Bang? Wanita Bang. Itu bukan perempuan. Bang Budi agama apa? Agamamu Bang. Bang Andi. Semalam tahu gak Bang Andi? Ada orang gitu. Tanya kan Pak Sudain. Selamat sore gitu. Agamamu apa? Terserah kau katanya. Oh keturunkan. Gak taunya si Erik. Emang enak. Langsung keturunkan. Emang enak diturunin itu. Kan main-main sama kan ditanya bebe agama apa terserahmu. Emang ada agama terserahmu. Ya udah aku turunkan. Mau nyamar jadi Oten nggak mempan. Ayo. Bang Budi. Bang Budi. Bang Budi Arianto. Host, nanti naikkan lagi aku host.
Nggak mau aku. Mental ini deh Esti. Kita belum bercengkrama di sini. Sabar ya. Belum. Benar-benar ya. Enggak, aku mau. Sekian dulu ya teman-teman semuanya, nggak ada OTR-nya, standby dulu.